Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Suryambono dari SMK Negeri 1 Cikedung, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan sebuah permasalahan dan pemecahannya, yaitu tentang rendahnya motivasi belajar peserta didik di kelas. Motivasi belajar itu penting, kenapa? Karena semakin baik motivasi belajar siswa, maka hasil belajarnya juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah motivasi belajar siswa, maka hasil belajarnya juga sudah pasti menurun. Motivasi memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar, di mana prestasi belajar siswa akan baik jika tertanam motivasi yang kuat dalam diri mereka. Nah, kadang yang kita temui di lapangan, di kelas sebagai pendidik, yang terjadi adalah siswa memiliki motivasi belajar yang mungkin dikatakan masih rendah. Nah, tanda-tanda itu bisa kita lihat dari apa yang kita perhatikan di kelas. Misalkan peserta didik jarang hadir. Nah, tingkat ketidakhadiran peserta didik cukup tinggi mungkin di kelas, itu juga mungkin salah satu dari tanda turunnya motivasi belajar. Kemudian yang kedua, jika belajar di kelas, mereka lebih tertarik bermain daripada belajar. Mereka asik main dengan temannya saat pembelajaran. Kemudian tanda yang lain adalah ketika siswa ke sekolah hanya untuk bermain dan mendapatkan uang jajan. Mungkin siswa lebih suka jajan. Kadang kita temui misalkan siswa sudah saat masuk jam sekolah tapi masih jajan. Atau kadang juga ada yang sudah proses pembelajaran sudah mulai, tapi siswa tersebut izin, entah itu ke toilet, ke UKS, namun ternyata siswa itu atau peserta didik itu belok ke kantin untuk jajan. Itu juga merupakan tanda bahwa motivasi belajar siswa masih rendah. Kemudian tanda yang lain adalah tidak memperhatikan guru saat guru menjelaskan. Pada saat proses pembelajaran, terkadang guru asik menjelaskan, tapi siswa juga ada yang asik juga dengan ngobrol sendiri atau bahkan main gadget, dan seakan-akan mereka cuek atau apatis terhadap kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah jarang mengerjakan tugas atau PR. Nah, ini yang mungkin juga saya alami beberapa waktu yang lalu, bahwa siswa dikasih tugas untuk mengerjakan tugas, itu mungkin hanya sekitar 80% yang mengerjakan, yang lainnya masih belum mengerjakan. Nah, kemudian yang terakhir, tanda siswa mengalami penurunan motivasi belajar adalah siswa merasa malas belajar, atau itu terlihat ketika siswa banyak ada yang ketiduran mungkin di dalam kelas. Ya nggak banyak sih, mungkin ada beberapa siswa yang tertidur di dalam kelas. Nah, itu semua terlihat di beberapa kelas di sekolah yang saya ajar. Nah, lalu bagaimana untuk mengatasi solusi pemecahan masalah yang terjadi tadi? Ada beberapa alternatif solusi yang sudah saya lakukan, dan ini terbukti meningkatkan motivasi belajar dan siswa merasa senang, antusias dan ikut pembelajaran. Salah satunya adalah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Kadang kita asik dengan metode yang konvensional, atau mungkin guru ceramah mendengarkan siswa mendengarkan guru ceramah, mengerjakan soal dan sebagainya. Nah, cara-cara yang seperti itu mungkin sudah tidak relevan lagi sekarang dilakukan, karena siswa lebih suka aktif sendiri dibandingkan mendengarkan. Jadi siswa harus diajak untuk interaksi dalam pembelajaran, bukan teacher center tapi student center. Kemudian solusi yang kedua yang sudah saya praktekkan juga menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Artinya kita tadi berkaitan dengan metode atau model pembelajaran tadi, kita coba praktekkan dengan metode pembelajaran yang
membuat siswa itu aktif. Di sini aktif baik secara fisik maupun non fisik, pemikiran. Jadi kita bisa menggunakan model pembelajaran permainan, game dan sebagainya yang bisa membuat anak itu aktif, tidak merasa malas, bosan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang tak kalah penting adalah solusinya adalah dukungan dari pemanfaatan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran saat ini cukup beragam dan cukup banyak. Kita bisa mengoptimalkan media pembelajaran yang ada, misalkan berbasis IT, sosmed gitu ya. Kita pakai media pembelajaran itu. Misalkan siswa menggunakan handphone, kita bisa sisipkan materi-materi dengan media pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir, alternatif solusinya yang harus kita lakukan adalah kita harus tidak pelit atau dermawan akan pujian kepada siswa yang bisa menyelesaikan permasalahan yang kita tawarkan atau pertanyaan yang kita ajukan bisa menjawab. Nah, kita harus sesering mungkin memberikan pujian. Pujian tersebut akan menambah motivasi siswa untuk belajar karena mereka merasa senang atas pencapaian apa yang mereka dapatkan. Nah, demikian alternatif solusi dari pemecahan masalah kurangnya motivasi pembelajaran yang saya alami, kemudian saya praktekkan solusinya dan berhasil bisa meningkatkan motivasi pembelajaran siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.